Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 11 Mei tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab Roma. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Roma pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan kita hari ini, Bejana dan si Penjunan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Saudara, dalam ayat ini Paulus menyatakan bahwa Allah memiliki wewenang mutlak untuk menentukan siapa yang dikasihinya dan siapa yang ditolaknya. Semua itu merupakan hak prerogatif dari Allah. Manusia tak mungkin mempertanyakannya. Dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Indonesia sederhana, Paulus berkata, apakah boleh pot kembang bertanya kepada orang yang membuatnya, mengapa engkau membuat saya begini? Tentu saja orang yang membuat pot kembang itu berhak mengerjakan tanah liat yang dipakainya itu menjadi apa saja sesuka hatinya, bukan? Dengan kata lain, mana ada periuk atau bejana atau belanga kurang puas dengan apa yang diputuskan dan dibuat oleh sang penjunan. Dari tanah liat yang sama, penjunan bisa saja dan berhak menciptakan sesuatu yang mulia atau kurang mulia. Kalau bangsa yang sudah dipilih untuk mendapatkan kemuliaan tetap mengeraskan hati, janganlah heran kalau yang tadinya bukan umat malah diberi peluang untuk dijadikan umatnya. Dengan mengutip nubuatan Hosea dan Yesaya, Paulus hendak mengingatkan warga jemaat di Roma bahwa yang bukan umat Allah diangkat menjadi umatnya. Tetapi orang Israel malah hanya sedikit yang diselamatkan. Dan kalau yang asli saja dapat dibuang, apalagi kita? Karena itu janganlah kita menjadi pongah atau sombong dan menganggap bahwa kita memang lebih baik dan lebih banyak ketimbang orang Yahudi yang menolak Yesus. Kita diberi kesempatan menjadi anak-anak Allah justru karena ketegar tangkukan dan keras kepalanya bangsa Israel. Perhatikanlah baik, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita layak atau memiliki hak diselamatkan, tetapi keselamatan itu semata-mata anugerah Allah. Panggilan kita saat ini adalah memelihara keselamatan yang telah kita terima. Sebab mengabaikan keselamatan itu mungkin akan membuat kita bernasib sama seperti orang Israel yang akhirnya ditolak. Sidang jemaat Tuhan, berpegang teguh dan berlakulah setia kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau Dia sudah menyelamatkan kita, percayalah, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Teruslah hidup dalam kesetiaan dan lakukanlah hal yang benar dan mempermuliakan nama-Nya. Sebab dengan demikian nyata bagi orang di sekitar kita kalau kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, bukan karena kecakapan, kelebihan atau apa yang dimiliki oleh kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya semata. Dan percayalah, Dia membentuk hidup kita untuk menjadi bejana kemuliaan yang berguna bagi kerajaan-Nya. Berikanlah dirimu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan sorga yang akan selalu nyata dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa. Kemana dan dimanapun saudara berada sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kasih karunia Allah terus melimpah dalam hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.